Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Dwi Sulistianto dengan NIM 21020119 dari Prodi Fire and Safety C, Institut Teknologi Petroleum Balongan, Indramayu. Pada video ini, saya akan menjawab soal UAS pengelolaan pencemaran industri. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan. Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Karakteristik dan kategori limbah B3. Karakteristik limbah B3 yang pertama, limbah mudah meledak. Adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganan, pengangkutan, hingga pembuangannya, karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak, misalnya limbah bahan eksplosif, dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Kemudian ada limbah yang mudah menyala. Adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut benzen, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Kemudian limbah B3 bersifat infeksius. Pada limbah medis, padat yang terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup mampu menularkan berbagai penyakit pada manusia. Kemudian ada limbah bersifat korosif. Adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH lebih dari sama dengan 2 bila bersifat asam, dan pH lebih dari sama dengan 12,5 bila bersifat basa. Contoh limbah B3 dengan ciri korosif, misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan aki, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Kemudian limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida. Yang terakhir ada limbah berbahaya bagi lingkungan. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya limbah CFC atau klorofluorokarbon dan dihasilkan dari mesin pendingin. Kemudian kategori limbah B3. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Yang kedua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kedaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian, fasilitas pada penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas penyimpanan B3 meliputi bangunan, silo, tempat tumpukan limbah atau waste pile, dan waste impoundment. Nah, fasilitas penyimpanan dapat dilakukan untuk penyimpanan limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Nah, selanjutnya ada fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama,
ada fasilitas penimbunan akhir kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang kedua, sumber injeksi. Yang ketiga ada backfilling. Dan yang keempat ada dam tiling. Yang kelima, fasilitas sesuai perkembangan iptek. Metode pengolahan limbah P3. Yang pertama ada stabilisasi dan solidifikasi. Dalam metode stabilisasi, limbah P3 dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Sedangkan solidifikasi merupakan sebuah proses penggunaan aditif yang dalam penerapannya disesuaikan dengan sifat visi dari limbah itu sendiri. Yang kedua, ada insersi. Tujuan dari metode ini sebenarnya untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya dalam limbah P3. Dengan demikian, daya rusaknya juga semakin kecil. Yang ketiga, ada bioremediasi dan fitoremediasi. Metode ini disebut juga pengolahan limbah secara biologi. Dalam metode bioremediasi, limbah P3 diurai atau didegradasi dengan memanfaatkan bakteri ataupun mikroorganisme lain. Selanjutnya, fasilitas penyimpanan limbah P3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanan. Kategori yang pertama yaitu kategori 1 dengan waktu maksimal penyimpanan 90 hari. Kemudian kategori 1 dan 2, waktu maksimal penyimpanan 180 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum dengan waktu maksimal penyimpanan 365 hari. Kategori dari sumber spesifik khusus dengan waktu maksimal penyimpanan 365 hari. Dan yang terakhir, kategori 2 dari sumber tidak spesifik, yaitu dengan waktu maksimal penyimpanan 365 hari. Fasilitasnya berupa bangunan, tangki atau kontainer, silo, waste, dan waste impoundment. Fasilitas penyimpanan limbah P3 berupa bangunan. Yang pertama, fasilitas penyimpanan dengan konstruksinya melindungi limbah P3 dari hujan dan sinar matahari. Jenis limbah yang disimpan pada bangunan tersebut yaitu limbah P3 kategori 1, limbah P3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang memiliki penerangan dan ventilasi. Jenis limbah yang dapat disimpan pada bangunan fasilitas seperti tersebut yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Kemudian yang terakhir, fasilitas penyimpanan yang memiliki saluran drainase dan bak penampung. Jenis limbah yang dapat disimpan dengan kriteria fasilitas tersebut yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Yang pertama, kategori 1 dan 2, jumlah limbah yang dihasilkan lebih dari 50 kg per hari dengan maksimal waktu penyimpanan 90 hari. Yang kedua, kategori 1 dengan jumlah limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari dengan maksimal waktu penyimpanan 180 hari. Yang ketiga, kategori 2 dari sumber spesifik umum dengan jumlah limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari dengan waktu maksimal penyimpanan 360 hari. Yang keempat, ada kategori 2 dari sumber tidak spesifik dengan jumlah limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
dengan maksimal waktu penyimpanan 360 hari. Dan yang terakhir kategori 2 dari sumber tidak spesifik khusus dengan jumlah limbah yang dihasilkan tidak dibatasi dengan maksimal waktu penyimpanan 360 hari. Contoh pemanfaatan limbah B3. Yang pertama limbah plastik, sumbernya dari rumah tangga, pemanfaatannya untuk kerajinan tangan. Limbah oli, sumbernya dari bengkel atau industri otomotif, pemanfaatannya bisa untuk pelumas rantai dan bahan bakar. Kemudian limbah logam, sumbernya dari industri elektronik, pemanfaatannya logam yang sisa digunakan dapat digunakan kembali dan bisa digunakan untuk kerajinan. Kemudian limbah kertas, sumbernya dari pabrik kertas, pemanfaatannya untuk kerajinan dan menjaga karat kertas karton. Kemudian ada limbah cairan, sumbernya dari industri antena atau besi, pemanfaatannya untuk material bangunan dan tawas. Kemudian limbah cat, sumbernya pabrik cat, pemanfaatannya untuk campuran bata beton. Kemudian ada limbah minyak bekas, sumbernya dari rumah tangga atau rumah makan, pemanfaatannya untuk bahan bakar atau biodiesel dan sabun. Kemudian limbah besi, sumbernya industri otomotif, pemanfaatannya untuk kerajinan dan material. Kemudian limbah baterai, sumbernya dari pabrik baterai, pemanfaatannya untuk daur ulang kerajinan. Yang terakhir limbah tembakau, sumbernya dari pabrik rokok, pemanfaatannya digunakan untuk campuran pestisida. Dan soal yang terakhir, fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya, serta ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Yang pertama ada limbah B3 kategori 1, wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup, contohnya seperti pada gambar berikut. Nah, untuk limbah B3 kategori 2 dapat dilakukan dengan alat angkut yang terbuka, contohnya seperti pengangkutan sampah dengan truk, seperti pada gambar berikut. Untuk ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan, yaitu mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan, dan dilekati simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian memiliki gerbong yang disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab soal UAS pengelolaan pencemaran industri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.